got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Wapale SPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Saya Lakarimunah, siswa SMA Negeri 1 Parigi yang sekarang menduduki kelas 12 MIA 1. Sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan materi saya. Namun sebelum itu, saya memiliki sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan tentang apa yang dihafal, tetapi tentang apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kita menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, tentu harus didasari sebuah ilmu dan cara menyampaikan yang efektif. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia. Energi yang dibutuhkan enzim dalam suatu reaksi kimia sangat kecil, sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu energi aktivasi merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Svante Arrhenius. Didefinisikan sebagai energi yang harus dilampaui agar reaksi kimia dapat terjadi. Dan energi aktivasi dapat juga diartikan sebagai energi minimum yang harus didapat agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Itulah tadi beberapa pengertian mengenai enzim. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin pertama, yaitu komponen enzim. Enzim dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu A. Enzim sederhana, yaitu hanya terdiri atas protein. Yang kedua, komponen non-protein atau gugus prostetik, bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim atau kofaktor. Komponen seperti senyawa organik, contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A+. Kofaktor berupa senyawa logam atau anorganik, contoh ion-ion logam seperti Zn3+, Mn2+, Fe2+, K+, dan Na+. Poin kedua yaitu sifat dan komponen enzim. Sifat-sifat enzim yaitu 1. Enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. 2. Enzim bekerja spesifik, artinya hanya dapat bekerja dengan satu substrat tertentu. 3. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. 4. Enzim dapat bekerja dengan substrat. 5. Enzim berupa koloid. Dan 6. Enzim dapat digunakan berulang kali. Dalam tubuh makhluk hidup, enzim berfungsi sebagai biokatalis atau mempercepat reaksi biologi. Enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal untuk memulai suatu reaksi. Selanjutnya, kita akan masuk pada mekanisme kerja enzim. Cara kerja enzim
dapat dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama, lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Dikemukakan oleh Fischer 1898. Enzim diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian yang dapat berikatan dengan substrat yang disebut dengan sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berikatan pas dengan sisi aktif enzim. Yang kedua, inside fit theory atau teori ketetapan induksi. Dikemukakan oleh Daniel Konsland. Teori ini mengemukakan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu 1. Suhu, 2. pH, 3. konsentrasi enzim, 4. zat-zat penggiat, dan 5. zat-zat penghambat. Itulah tadi pemaparan atau presentasi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Lakarimuna, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.